Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan sudah di depan mata kita. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana orang yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadisnya yang kita semua hampir menghafalnya, di mana hadis ini hampir semua kita sudah menghafalnya, tetapi sedikit di antara kita untuk menghayati makna dari hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menarik di sini adalah dalam hadis ini menggunakan kata ghufirah, yang berarti pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, dengan syarat imanan wa ihtisaban. Di dalam hadis ini juga menarik bahwa dalam hadis ini menggunakan ghufirah, di mana kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab kata memaafkan setidaknya ada dua. Yang pertama adalah afa ya'fu afwan. Yang kedua adalah ghafara yaghfir, yang artinya memaafkan. Kalau biasanya kita melihat memberikan sesuatu kepada orang Arab, kita ucapkan syukran, maka jawabannya biasanya afwan. Kenapa menggunakan afwan? Kalau kita meneliti dalam bahasa kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, kita ucapkan terima kasih, maka biasanya kita balas dengan sama-sama. Tetapi kenapa menggunakan kata afwan, memaafkan? Ternyata punya makna yang dalam. Yang dimaksud di sini adalah kata afwan adalah mohon maaf, hanya ini saya yang bisa lakukan, hanya ini saja yang bisa kami berikan. Jadi artinya bahwa ketika kita memberikan kepada seseorang, memberikan sesuatu kepada seseorang, kita harus merendahkan hati kita. Mohon maaf, hanya ini yang bisa kami berikan. Afwan. Yang kedua menarik juga kata ghafarah, adalah bahwa makna ghafarah di situ tidak hanya menghapus. Kalau kita mempunyai kesalahan, salah menulis misalnya, maka kita akan biasanya menghapus dengan tip X. Tetapi kata ghafarah di sini adalah Allah akan berikan lembaran-lembaran baru. Tidak hanya dihapus, tetapi akan mendapatkan lembaran-lembaran baru, seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Allah akan hapus segala dosa-dosanya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ingin memperoleh pahala yang luar biasa dan ingin memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita persiapkan Ramadan kita. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita ketahui bahwa Ramadan inilah tamu yang sangat istimewa. Maka salahnya ketika kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, maka kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.
setidaknya ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Persiapan ruhiyah ini kaitannya dengan ibadah-ibadah kita. Ruhiyah ini berkaitan dengan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membiasakan kita shaum sunnah, membiasakan kita salat sunnah, sehingga nanti ketika datang Ramadan kita menjadi sudah terbiasa. Dan yang kedua adalah persiapan fikriyah kita, persiapan ilmu kita tentang Ramadan. Kita membaca kembali, mereview kembali, murajaah kembali hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan. Kita menghadiri ta'lim, menghadiri halaqah-halaqah di mana di sana mengkaji tentang Ramadan. Kita tambah keilmuan kita tentang Ramadan sehingga kita mengetahui hal-hal yang membatalkan Ramadan, dan juga kita bisa mengetahui tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Mungkin kita jarang mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa Ramadan kita. Misalnya seorang wanita yang balik keluar rumah tanpa berhijab, maka secara puasanya sah, tetapi pahala puasanya sia-sia. Maka ini adalah membatalkan pahala puasa. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mengetahui hal-hal yang demikian. Dan yang ketiga adalah persiapan jasadiah kita. Kita harapkan bahwa bulan suci Ramadan nanti kita sehat, kita kuat, sehingga kita semangat dalam beribadah, sehingga pahala-pahala puasa kita, pahala-pahala ibadah kita di bulan suci Ramadan berkualitas. Dan yang keempat adalah persiapan mali kita. Kita persiapkan harta kita. Kita persiapkan, kita infakkan nanti di bulan suci Ramadan lebih besar daripada infak yang sehari-hari kita lakukan di luar Ramadan. Kalau kita berimpak misalnya di luar Ramadan 1 juta, maka kita targetkan di bulan suci Ramadan kita lipat gandakan 5 juta dan seterusnya, sehingga kita mempersiapkan dari sekarang maliyah kita. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 persiapan ini bisa kita amalkan, dan semoga kita menjadi ketika nanti selesai Ramadan seperti khawaladatul ummi, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, tidak mencatat, tidak ada catatan keburukan baginya, dan insya Allah kita bersih dari dosa-dosa kita. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.